kebesaran-Mu Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami, TK Nafiri dan TK Naibonat, Raja Wali Naibonat bersama dengan seluruh orang tua dan para undangan. Kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk kami melepaskan anak-anak kami, dan juga kami bersyukur bahwa semua ini adalah campur tangan Tuhan. 1 tahun kami mendidik anak-anak kami, dan kami percaya bahwa saat ini kami melakukan pelepasan dan ucapan syukur. Semua bukan kuat dan hebatnya kami, tetapi semua adalah kekuatan, kuasa, dan anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami melakukan kegiatan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi, Shalom. Ada sukacita bagi kita hari ini, teristimewa bagi mama-mama, para orang tua yang anak-anaknya 16 anak yang wisuda hari ini di pelepasan hari ini. Patasa bahagia. Saya tahu dan saya percaya kita semua tahu pujian ini. Mari kita nyanyikan untuk Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh mengenai hikmat dan didikan. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal ayat 14 ayat 34. Kebenaran meninggalkan derajat dunia, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati.
Amsal 15 ayat 7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umurmu, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tetap berdiri dan anak-anak TK dipersilakan berdiri di tempat saja untuk menaikkan pujian mereka kepada Tuhan. Silakan kembali ke tempat dan anak-anak TK silakan duduk. Baik, kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Yayasan.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Bapa, ini aku anak-anak, layakan seluruh hidupku. Bapa, berkati kami dengan firman-Mu siang hari ini untuk menjadi pedoman bagi kami maupun anak-anak ini, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu lewat hidup kami, baik sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa keadaan sekarang ini banyak orang pintar, tetapi karakternya tidak pintar. Kenapa? Banyak pejabat-pejabat atau orang-orang yang berpengaruh, mereka ditangkap oleh KPK. Itu artinya pondasi dari karakter orang-orang yang menghadapi situasi dunia ini tidak kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, maka robohlah dia, walaupun gedung itu mahal. Jadi pondasi itu adalah anak-anak, ya. Anak-anak ketika berumur dari kecil sampai sekitar 7-8 tahun tuh daya serap mereka 85%. Sehingga kalau mereka punya karakter pondasinya sangat kuat kalau diajar dengan baik. Diajar dengan baik, ya. Tapi kalau diajar dengan tidak baik juga, pondasinya tidak kuat, sehingga dia menjadi pejabat juga, dia tidak akan kuat menghadapi godaan dunia, ya, menghadapi persoalan-persoalan ini. Untuk itu kita belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya pondasi itu kuat, baik bagi anak-anak, baik bagi para guru maupun para orang tua. Karena fondasi itu kalau tidak kuat, kita akan roboh ketika angin ribut datang atau gempa bumi. Persoalan dunia ini berupa angin ribut atau gempa bumi, ya. Untuk itu kita belajar dari firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh anak-anak SD, ayat-ayat firman Tuhan tentang pendidikan, ya, tentang didikan. Hatinya tetap teguh, kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertak giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju ke kebinasaan. Jadi rahasia dari keberhasilan pondasi itu menjadi kuat bagi anak-anak adalah
kita harus memberikan mereka itu mengerti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Ya, kita kadang-kadang ngomong takut akan Tuhan, tapi kita tidak mengerti. Beda dengan takut akan setan, ya. Kalau takut akan setan kan mereka selalu membuat orang itu sampai shock kalau ada setan di tempat itu. Tapi takut akan Tuhan ini membawa berkat bagi kita sekalian, ya. Membawa berkat bagi terutama anak-anak karena fondasinya akan kuat. Karena tadi dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi anak-anak ini di sekolah ini di bawah Yayasan Tiberias ini diberikan satu formula firman Tuhan, yaitu mereka harus takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan menguduskan Tuhan, ya, dan juga mentaati perintah-perintahnya. Itu artinya takut akan Tuhan. Nah, kita ya, hidupnya supaya tidak jatuh dalam dosa, ya. Dosa itu bukan membunuh orang saja, tapi dosa pikiran juga itu namanya dosa. Dosa kecil besar tetap dosa juga. Nah, orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu pertama kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana bergaul karib dengan Tuhan? Ya, kalau kita mau makan harus berdoa. Anak-anak ini diajar kalau mau makan harus berdoa. Kalau mau belajar harus berdoa. Itu namanya bergaul karib dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Coba saudara punya anak, tiap hari duduk dengan saudara terus tidak bicara apa-apa, diam saja. Itu tidak bisa bergaul karib, tidak ada komunikasi. Sehingga perlu kita bergaul karib dengan Tuhan. Mau ke sekolah juga berdoa, mau makan juga berdoa. Sehingga ada kesaksian dari orang tua di TK Tiberias di Kupang. RT, Bapak RT bilang gini, wah saya pernah makan tidak berdoa, saya punya anak tegur saya. Kenapa? Bapak makan sambil berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua. Ajarlah kami baik sebagai anak-anak, baik sebagai orang tua. Kami belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dunia kami yang ada saat ini banyak praktek-praktek kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, yang menyeret kehidupan kepada hal-hal yang menyesatkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Panggil anak Jessica Sanam untuk maju ke depan dan Bapak Ketua Yayasan bisa berdoa. Kita semua menyanyi ya, mengucap syukur kalau Jessica Sanam ini sudah diberkati Tuhan mencapai umur 12 tahun. Mari kita memuji Tuhan. Dan Jessica berlutut. Segala puji syukur. Haleluya. Tinggikan nama
terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan memberkati Jessica Sanam yang mencapai umur 12 tahun. Kami percaya bahwa dia dipelihara oleh Tuhan mulai dari kandungan ibu sampai saat ini 12 tahun. Tuhan selalu memelihara dia karena orang tuanya percaya pada Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam janji-janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyertai orang-orang yang percaya. Untuk itu Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus pimpin anak ini di dalam hidupnya, di dalam secara hidup duniawi maupun secara rohani. Biarlah Allah Roh Kudus pimpin sehingga apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah anak ini di-cover dengan kuasa Roh Kudus-Mu pecah dalam hidupnya, dan apa saja yang dia lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, biarlah dia dapat berjalan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertainya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah ucapan syukur kita dengan satu pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, kita naikkan kepada Tuhan. Dan nanti akhir pujian ini sekali lagi Bapak Ketua Yayasan akan berdoa berkat dan berdoa penutup untuk kita. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaaanku, aku waris dan tebus, ciptaan baru. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sambil kita bangkit berdiri semua. Ku berbahagia, yakin teguh, mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya kami serahkan kepada Bapak Ketua Yayasan. Memuji Memuji Yesus selama-lamanya. Itulah kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya ketika Tuhan Yesus datang, semua sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, karena selalu memuji Yesus selama-lamanya. Yang akan dibawakan oleh Ignatius Deviro Suarez Fatima. Kepada adik Ignatius. Bimbingku banyak buku darimu untukku, agar aku selalu menuntut ilmu. Guruku, sungguh besar jasamu, engkau pahlawan tanpa tanda jasa. Jasamu akan kuingat selalu. Terima kasih. Nyanyian lagu Himne Guru oleh anak-anak TK Nafiri dan SD Nafiri dipersilahkan. Guruku, pahlawanku, andai kata matahari tiada, dunia akan beku dan bisu. Pelangi tiada akan pernah terpancar, kehidupan tiada akan pernah terlaksana. Di saat ini kegalauan menghampiri, terlihat setitik cahaya yang kami cari, yang nampak dari sudut-sudut bibirmu dan gerak-gerik tubuhmu. Sungguh
Kau sinari jalan-jalan kami yang buntu, yang hampir menjerumuskan masa depan kami. Engkau terangi kami dengan lentera ilmumu yang tiada akan pernah terlaksana. Guru, engkau pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan. Di saat kami tak mendengarkanmu, engkau tak pernah mengeluh dan menyerah untuk mendidik kami. Darimu kami mengenal banyak hal, tentang mana warna yang indah, tentang mana garis yang harus dilukis, juga tentang naskah yang harus dibaca. Tiba saatnya kita akan sama-sama melihat anak-anak kita akan menerima hasil selama beberapa tahun mereka bersekolah. Jadi untuk itu kami mengundang Bapak Yayasan Tiberias untuk berada di depan bersama Bapak, mungkin Bapak Sekretaris Desa yang ada, kami mengundang ke depan bersama Ibu Pengelola Tekana Firina. Oke, dalam penyerahan ijazah ini saya minta kalau bisa ketika nama anak disebut, orang tua berdiri. Yang pertama, Ari Jasmine Randimau. Nah, orang tua mendampingi anak. Yang kedua, Agatha Sebastiana Guterres. Yang ketiga, Aderito M. Da Costa, Korea.
Yang keempat, Billy Bertus Pulingweni. Selamat ya. Yang kelima, Cristiano Durte Faria. Yang keenam, Francisco Seran. Selamat ya. Yang ketujuh, Fridolin Kase. Yang berikut, Habel Oematan. Terima kasih. Yang berikut, Ignatius Suarez Fatima. Selamat ya. Yang berikut, Juan Franklin Putra da Costa. Selamat ya. Selamat ya. Yang berikut, Kedrin Levin Baik. Nah, mati. Yang berikut, Lorenzo Marquez Pinto. Selamat ya. Tuhan berkati. Yang berikut, Naomi Konanin. Ya, Tuhan berkati. Yang berikut, Natasha Ornaida Konke Klau. Selamat ya. Tuhan berkati.
Yang berikut Noven Aliando Sanam. Ini peserta yang terakhir atas nama Petrus Christian Suarez. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang Om Swastiastu, salam kebajikan. Menjadi satu kebanggaan bagi kami pemerintah Desa Naunu karena ini menjadi kali yang kelima kami menghadiri acara pelepasan anak-anak PAUD, mengingat PAUD yang ada di Desa Naunu berjumlah 5 PAUD, jadi ini menjadi kali kelima. Namun perlu saya sampaikan kepada Bapak Pengelola permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa, karena sebenarnya melihat lokasi tempat tinggal mungkin Bapak Kepala Desa yang lebih dekat, karena saya sebagai sekretaris desa ada di Naunu Atas dekat kantor desa. Namun karena beliau ada halangan tetap yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu saya didiskusikan untuk ada di sini. Dan mungkin permohonan maaf juga saya sampaikan karena kehadiran saya tadi kurang lebih agak terlambat, karena undangan yang masuk kami terima di kantor jam 10, tetapi tadi saya bersama staf hadir di sini jam 11. Kami pemerintah Desa Naunu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pengelola, Bapak Ibu guru, dan orang tua murid yang mana boleh mendukung dari awal proses pembelajaran hingga pada pagi hari ini atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Adik saya untuk maju terus ke jenjang yang lebih tinggi, karena mereka adalah garda depan untuk menggantikan kami Bapak Ibu yang ada di posisi saat ini. Mungkin ini dari saya, sekian dan terima kasih. Salam. Ketua Yayasan Tiberias, kepada Bapak kami silakan. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau Bapak yang mewakili Bapak Sekretaris Desa, yang terhormat para kepala sekolah,
guru-guru, juga Bapak Ibu, orang tua murid yang kami kasihi, dan yang terutama yaitu para undangan dan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, anak-anak PAUD atau TK dari TK Nafiri dan TK Raja Wali. Kami dari yayasan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memimpin kita sekalian sehingga anak-anak ini bisa selesaikan sekolahnya di TK dan akan lanjut ke SD. Kami percaya bahwa kami sebagai yayasan maupun guru-guru di sini akan selalu mendoakan anak-anak ini sampai sukses ya, sampai sarjana. Jadi bukan kita doa ini hanya waktu mereka sekolah di sini. Kita doa terus sampai mereka berhasil menjadi orang yang berhasil. Karena itu tugas dari kita, karena mereka adalah dasar dari tempat ini. Karena doa itu ada berkatnya. Doa itu ada berkat. Walaupun mereka itu tidak tahu, tetapi kita tetap berdoa. Itu tugas kita dari gereja. Ya, tidak pandang agama apapun. Karena semua percaya Yesus, semua adalah milik Tuhan. Nah, dari Yayasan Tiberias minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk mendukung terus sekolah ini sehingga sampai Maranatha ya, sekolah ini tetap ada di sini. Kami kepada Tuhan Yesus yang pertama, oleh karena kasih-Nya dan anugerah-Nya dan penyertaan-Nya, kami bisa melakukan acara pelepasan hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada guru pun, tidak ada orang terpintar di dunia ini. Hargailah perjuangan guru. Terkadang kita bilang, dia pernah sekolah, ibu guru juga sama mereka. Tapi sebenarnya itu salah. Itulah mereka punya perjuangan. Apapun yang keputusan dari anak-anak, mereka selalu terima kenyataan itu. Karena mereka tahu, seusia seperti mereka ini belum pantas untuk dididik, tapi mereka tetap berusaha untuk mendidik. Sehingga pada hari ini, atas berkat Tuhan dan nama Tuhan, di depan kemudian desa ini, anak-anak ini bisa berhasil diusahakan oleh Bapak Ketua Tiberias.
Tuhan suci kuduskan makanan ini dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami makan dan minum memperoleh kekuatan yang sehat bagi tubuh jasmani kami juga tubuh rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas berkat yang akan kami nikmati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Mama, Tuhan berkati. Anak-anak sudah pinjam TK punya ruangannya apa? Baik bagi ibu pengelola, teman-teman yang lain kita di situasi yang kami kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tempat ini kita akan menaikkan yang menjadi pergumulan adik-adik SD di tempat ini. Puji Tuhan, saat ini berkat yang sudah Tuhan anugerahkan, sudah ada fondasi yang dibangun dan menjadi pergumulan yang berat adalah bisa dibangun dan bisa sampai di itu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau boleh memimpin kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, baik itu kami yang ada di pemerintahan desa di tempat ini, Bapak Ibu pengelola yang boleh berkenan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Pada siang hari ini dari tempat-Mu yang paling tinggi, Engkau melihat keberadaan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini bersama siswa-siswi di tempat ini Tuhan, yang menjadi kerinduan mereka adalah mereka rindu agar sekolah mereka dibangun dan mereka boleh dengan leluasa belajar karena mereka adalah masa depan dari negeri ini, secara khusus bagi kami di Desa Naunu. Oleh karena itu di tempat yang berbahagia ini Tuhan, walaupun di bawah terik matahari yang panas, tetapi kami mau datang mengangkat setiap beban pergumulan kehidupan kami. Bila di hari-hari depan Tuhan mau menganugerahkan bagi kami berkat yang hanya datang daripada Allah sendiri. Biarlah Tuhan mau memakai orang-orang pejabat-pejabat yang ada di atas kami, agar mereka boleh melihat ke sini dan mereka mau menaruh hati mereka untuk membantu dalam pembangunan Allah di tempat ini. Bapak Ibu pengelola, mari Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang. Ajarlah mereka untuk selalu dan senantiasa takut dan taat kepada Tuhan, dan mau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, khususnya dalam pembangunan Allah di tempat ini. Adik-adik siswa yang masih sampai sekarang masih menggunakan fasilitas PAUD untuk belajar, kami tetap pertaruhkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu mari tetap memberkati mereka agar dalam semangat mereka yang tinggi untuk belajar, mereka dapat diberikan keberhasilan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi di tempat ini Tuhan, kami mohon Tuhan mau melihat keberadaan kami, kerinduan hati kami Tuhan, dan Tuhan mau menganugerahkan bagi kami berkat yang hanya datang daripada Allah sendiri, agar di tahun ini atau tahun-tahun ke depan sekolah ini boleh dapat berdiri dan adik-adik boleh pakai untuk bersekolah. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, serta dengar dan sambut doa kami Bapa, karena hanya demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa, serta menaikkan setiap beban kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati ya adik-adik.